Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam materi mata kuliah Hukum Dagang pertemuan ke-24. Di sini Ibu akan menjelaskan secara garis besarnya saja, yaitu mengenai arbitrase. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengartikan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Unsur-unsur daripada arbitrase yaitu adanya kesepakatan para pihak untuk menyerahkan penyelesaian sengketanya pada para pihak ketiga, yaitu melalui proses di luar pengadilan atau non-litigasi. Yang kedua yaitu sengketa yang diselesaikan hanyalah di bidang perdagangan. Putusan daripada arbitrase mempunyai kekuatan hukum dan mengikat para pihak. Itu unsur-unsur daripada arbitrase. Ruang lingkup arbitrase. Rahmadi Usman menyatakan bahwa ruang lingkup arbitrase seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Arbitrase ternyata cukuplah luas, yaitu semua jenis sengketa di bidang keperdataan. Dalam hal ini tentunya yang bisa diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa-sengketa di bidang bisnis, sengketa-sengketa di bidang perburuan atau ketenaga kerjaan, sepanjang sengketa tersebut menyangkut hak pribadi yang sepenuhnya dapat dikuasai oleh para pihak. Ini diatur dalam pasal 5 ayat 1. Sengketa perdagangan merupakan sengketa yang berasal akibat adanya citra janji atau wan prestasi, atau bisa diartikan kesalahpahaman dalam suatu hubungan perdagangan antara pedagang yang satu dengan pedagang lainnya. Secara yuridis, ruang lingkup sengketa perdagangan yang dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase yaitu dalam bidang perniagaan, perbankan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual. Jadi dari 5 ini, kalau misalnya ada permasalahan hukum, bisa diselesaikan melalui arbitrase. Diatur dalam pasal 66 huruf B Undang-Undang Arbitrase. Syarat-syarat arbitrase yaitu berdasarkan pengertian arbitrase perlu ditegaskan syarat utama dari berlangsungnya suatu arbitrase adalah adanya perjanjian dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme arbitrase. Maksudnya yaitu perjanjian dapat lahir sebelum adanya sengketa atau sesudah adanya sengketa. Jadi
Untuk menyelesaikan dengan lembaga arbitrase, maka harus ada perjanjian lebih dahulu, yaitu perjanjian arbitrase. Perjanjian tersebut bisa ditulis atau bisa dilaksanakan sebelum adanya penyelesaian, bahkan setelah adanya penyelesaian. Kelebihan dan kelemahan arbitrase. Kelebihannya adalah dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, berbeda dengan melalui pengadilan. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dengan melalui tata cara sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan. Kelemahan diantaranya ADR belum dikenal secara luas baik oleh masyarakat awam maupun masyarakat bisnis, bahkan oleh masyarakat akademi sendiri. Yang kedua, masyarakat belum menaruh kepercayaan yang memadai sehingga enggan memasukkan perkaranya kepada lembaga-lembaga ADR. Yang ketiga, kurangnya para pihak memegang etika bisnis. Sebagai suatu mekanisme ekstrayudisial, ADR hanya dapat bertumpu di atas etika bisnis seperti kejujuran dan kewajaran. Tetapi kenyataannya di dalam masyarakat namanya kalau sudah bisnis maka tidak ada satu orang pun yang jujur 100%. Putusan daripada arbitrase. Putusan arbitrase tidak bisa diadakan upaya banding, akan tetapi bisa diajukan pembatalan. Jadi sifatnya adalah mengikat. Dan terakhir, putusan yang diajukan pembatalan diajukan secara tertulis ke pengadilan negeri, terhitung paling lama 30 hari sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan negeri. Ini diatur dalam pasal 71 Undang-Undang Arbitrase. Alasan-alasan kenapa putusan arbitrase dibatalkan, diantaranya adanya dokumen palsu, adanya unsur penipuan, dan adanya unsur kecurangan, maka putusan arbitrase dapat dibatalkan dan bisa diajukan ke pengadilan. Demikianlah secara garis besarnya uraian mengenai arbitrase. Selanjutnya kalian bisa membaca di dalam deskripsi materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.